Sobat Book semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Kalian pernah gak sih punya teman nih ya yang jago banget ngomongnya, tapi kalau ditantang untuk melakukannya langsung jadi penakut, langsung jadi ciut. Ayo, punya nggak? Atau jangan-jangan kalian nih? Nah, di Alkitab adik-adik ada nih seorang yang sangat sering untuk membual atau berbohong. Ketika dihadapkan dengan hal yang mengerikan, ia langsung kabur. Tapi ada sesuatu yang keren terjadi. Detektif udah gak sabar nih untuk bahas bersama dengan adik-adik semua. Jadi langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Tuhan Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya bahwa akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dan itu semua akan membuat iman mereka tergoncang. Tapi Petrus dengan bangganya ia berkata, "Biarpun semua orang tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid pun berkata hal yang sama. Tapi sebelum 1 hari nih ia mengatakan itu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Setelah kejadian itu, Petrus jatuh ke dalam keterpurukan karena ia sudah menyangkal Tuhan Yesus dan ia merasa sudah mengecewakannya. Jadi ia kembali menjadi nelayan. Tapi Tuhan tidak membiarkan Petrus itu terus ada di dalam keterpurukan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ia mendatangi Petrus. Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Petrus menuruti apa yang sudah Tuhan perintahkan.
Tuhan, apakah sudah waktunya membebaskan Israel dan memulihkan kerajaan kami? Bapakku sendiri yang akan menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kalian orang-orang Galilea berdiri di sini dan melihat ke langit? Yesus telah naik ke surga, tetapi ia akan kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat. Ayo, ikut kami berdoa. Saudara-saudara, sebelum Yesus meninggalkan Bukit Zaitun, ia berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai Bapa mengutus karunia yang ia janjikan seperti yang dia katakan. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Adik-adik, Petrus merupakan orang yang hanya berani ngomong tanpa berani melakukan. Ketika ia bilang bahwa sekalipun ia harus mati bersama dengan Tuhan Yesus, tapi ketika hanya ditanya doang, ia langsung menyangkal dan ia langsung ciut. Dia mungkin bukan orang yang hebat. Tapi ketika Petrus benar-benar mengalami kasihnya Yesus, keajaibannya Yesus, dan ia benar-benar menghidupi Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ia menjadi sangat berani untuk bersaksi akan hal-hal yang sudah ia rasakan dan membuat 3.000 orang lebih bertobat, dan khotbahnya yang kedua menjadi 5.000 orang. Wow, Tuhan memakai dia menjadi alatnya supaya melalui kesaksiannya banyak orang yang mendengar kasih Tuhan. Tugas itu bukan hanya untuk Petrus adik-adik, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk detektif Nanda dan juga agen-agen semuanya. Siap untuk menjadi saksi Tuhan? Seru sekali adik-adik, kita bisa terus belajar Alkitab dengan cara yang seru seperti ini. Tapi ada juga loh cara lain supaya kalian bisa belajar tentang Alkitab melalui animasi atau profil-profil tokoh Alkitab. Kalian pasti udah tahu jawabannya. Kalian bisa lihat di mana? Betul, kalian bisa langsung download aplikasi Superbook Kids Bible di App Store atau di Play Store dan langsung search Superbook Kids Bible karena di situ ada banyak sekali hal-hal yang seru. Oke, kalian bisa langsung download sekarang. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request tentang kisah Alkitab apa yang mau dibahas, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke? Sampai jumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Sekarang aku tahu.